mungkin tegang nggak apa-apa. Bener. Tapi gimana nanti ke depannya kan? Karena Iya. semua veteran berawal dari rookie kok. Betul, nggak ada yang Iya. instan tiba-tiba jadi veteran, nggak ada. Betul. Nggak ada Nevin. Iya, iya, iya. Siapa? Tapi yang Nevin maksud siapa emang? Nggak ada. Tim mana? Tim mana? Nggak ada, nggak Oh ada. nggak ada. Nggak ada. Oh maksudnya Kita jangan ngomongin- sampai ada Ji Jangan kali. sampai ada Oh. maksudnya. Nah, salah satunya Kadera juga kan yang sebenarnya awalnya rookie. From nothing to something. Wes, sekarang dia udah benar jadi something, bahkan udah bisa memecahkan 1 poin nih menghadapi RRQ. second picknya RRQ. Jadi tidak 100% lagi. Dan langsung 75 ya, karena, Langsung 75%. karena cukup jarang berarti ya mereka dari second pick cuma 4 kali. Iya, ya, mereka lebih dominan di first pick sih. Karena emang lebih biasa ngelihat RRQ dan Case Kid ambilnya first pick nggak sih? Iya. Mereka kayak pengen lebih secure, oke ini hero power kita nggak mau lepas. Bener, Iya. bener. Hero yang utama ya, yang ingin mereka mainkan nih biasanya untuk RRQ, tapi untuk Geek nanti akan kita lihat juga drafting seperti apa yang bisa mereka mainkan. Karena kalau misalnya Haritnya ketutup, mereka harus mulai mencari opsi lain. Dan kalau misalnya Moskovnya juga ketutup, ini bakal gimana nih? Moskovnya ketutup ya, habis hero-nya berarti. Benar dong. Tapi kali ini kita akan menyaksikan di mana second pick masih berada di tangan dari RRQ walaupun sudah pecah 100% yang gak masalah buat mereka. Gak masalah, mereka akan tetap gas terus. Masalah. Dan sekarang dengan adanya Jauhat Matilda, Fanny Chuzin ya yang akan tetap menjadi prioritas dari kedua belah tim. Tinggal kita lihat apakah ini akan menuju ke arah junglernya dulu Joy atau sekarang Lui ternyata. Ya Lui lagi-lagi ya ditutup karena Geekfam kayaknya merasa kalau misalkan second pick Lui itu bisa diambil sama RRQ dan Harit. Magic is my life. Magic Ismail sudah ditutup, nggak ada jalan lagi. Itu dia salah satu concern di mana kalau para pasukan dari tim-tim tersebut dibandingkan harus menghadapi sosok dari Harit dan berpikir keras untuk mengcounternya, ada baiknya di ban ya Profesor? Di ban aja udah. Tapi Joy-nya nih masih jadi masalah harusnya. Karena tadi dalam keadaan under aja, My Kids dapat momennya untuk bisa mengambil banyaknya purple buff yang dimiliki sama Setsujin. Iya ya. Dan memang sepertinya lumayan licin gitu ketika bermain di tangan Maikens untuk Joy-nya sendiri. Dan RRQ sekarang punya kesempatan untuk ngambil Granger kalau misalnya mereka pengen prioritas buat sekarang. Atau di sisi lain ya Suyo ya yang biasanya akan kita lihat sekarang. Iya, Granger dan Movius dulu. oke. Karena Suyo masih bisa diambil di fase pick yang ketiga. Dan mungkin membuka potensi untuk si manusia ungu Diren. Yang tentunya akan lebih kuat dalam team fight besar. Ditambah lagi dengan efek dari Dark Wave. Yang tentu bisa sedikit memberikan efek sisi dibandingkan dengan sebelumnya dia menggunakan Cici. Dia dimana tidak memiliki efek sisi kecuali Curtain Call. Moskov Chow diambil. Seperti yang tadi kita mention. Berarti lebih mending lawan Moskovnya dibanding melawan Haritnya. Betul. Tapi kalau Moskovnya ini terbuka, tandanya mereka juga harus pikirkan kembali. Ini make it sangat mengerikan dengan power dari sosok Joy-nya dan keputusan untuk melakukan pick terhadap Tigreal di pick yang ketiga ini wise banget Setuju. untuk mengcover siapapun nanti jungle-nya. Iya ya, nangkep karena Joy akhirnya bisa ditangkap ya. Karena kalau di game sebelumnya kayaknya buat nangkep Joy dan Harit kalau game sebelumnya itu susah banget. Tapi untuk sekarang udah ada setidaknya satu jawaban nih dengan kehadiran Tigreal dan usernya juga Idok kan. Kita tahu gimana nih Tigreal Idok. Iya, mau Iron Hook, mau Implosion, terserah I-nya buat apa ya. Sama aja, sama-sama powerful banget dan masuk arah bending. Faramis. Faramis bakal ditutup karena seperti yang kita tahu ya. Kalau misalkan di sini posisinya Chow Faramis early-nya powerful banget. Ditambah lagi Tigreal udah pasti bakal ke-deny kalau seandainya Implosion-nya bakal ditutup dengan Netherrealm. Ya. Suyo juga ditutup karena tidak di-pick buru-buru tadi. Oke. Cuman jadi pertanyaan apakah Valentinanya ini bakal ditutup juga atau justru ingin diamankan nanti sama RRQ Hoshi. Dan ternyata mereka lebih prefer untuk memilih ke arah Glue terlebih dahulu. Sosok badan ya yang dari tadi emang udah terbukti merepotkan banget. Bisa nge-handle 3 pemain sekaligus dan itu bakal jadi masalah sih. Oke. Tapi untuk menjadikan masalah dengan adanya Glue, tandanya mereka tidak mau lagi bermain dengan adanya utility yang defensif. Ya. Utility kan bisa ofensif dan defensif, Profesor. Ya, setuju. Sekarang mereka ingin coba untuk mengadu ke arah utility yang ofensif mungkin. Yang ofensif ya. Aku merasa kalau misalkan di sini picknya tertuju kepada Setsujin. Oh, enggak tertelas pick Setsujinnya. Dikasih bebas. Opsinya pun masih banyak. Ada Hanzo.
Setsuji dengan Hanzo. Wow, Apakah kita akan lihat hal tersebut, Nevin? bisa jadi sih sejujurnya ya untuk ngelihat Setsujin. Hanzo, apalagi ya secara tim RRQ juga udah pernah kan ngebawain Hanzo. Jadi Iya, tapi itu harusnya emang hero power dari Hazel kan masalahnya. iya, iya. Tapi ya untuk pemain lainnya mereka udah Udah tahu lah, berpengalaman ya, gitu udah untuk setupnya udah tahu gimana nge-handle-nya. caranya. Tapi kalau melihat kondisi sampai sekarang ini, pakai Hanzo bukannya aku tidak setuju ya. Tapi mereka harus ada yang combine sama sosok dari Tigreal ini. Percuma juga kalau Tigrealnya digunakan tanpa ada following up damage. Sedangkan Valentina, ini bukan tipikal seperti itu. Dan kalau Wow. Lucas gue setuju. Itu dia, Lucas. mereka butuh ada yang combine sama Tigrealnya. Wah, ternyata ini pick Valentinanya bukan cuma untuk ngedinai gerakan dari Tigrealnya biar nggak di-copy, Deny tapi Lucas. ternyata ngedinai Lucas juga. Sehingga pick Valentina menurutku di sini poin penting banget. Malah jangan sampai Valentinanya nggak kepake nih sama RRQ. Iya ya, harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Tapi di sisi lain Hilda nih, yang dari tadi sepertinya ditutup terus-terusan, akhirnya bisa keluar di tangan Geek Fam. Tapi untuk hasilnya, itu akan kita lihat sebentar lagi di game yang ketiga. Oke, Nevin. Masih menuju ke arah Geek Farm. RRQ. Profesor sepertinya juga menuju ke arah RRQ. Karena Lucas menjadi jungle-nya. Dan ini dia, one last chance. Siapakah yang akan jadi Geek Slayer atau King Slayer? Tapi ada angkat tangan sepertinya. Akankah ada sedikit pause? Tuh, nggak jadi hype, sabar. Malu tuh kalau FPL-nya mana tepuk tangannya, terus di pause. Gak jadi. Gak jadi. Terprediksi ya kan? gitu ya. Iyalah, itu alasan kenapa gue harus tengok ke belakang, bos. Oh iya, lihat Ada ya. yang angkat tangan kita tahu. Tapi ya secara drafting ya tadi sempat ditanya sama Bang Oji kalau aku lebih ke arah mana ya. RRQ Hoshi dengan ngelihat mereka sepertinya kali ini bermain dengan hero-hero yang cukup nyaman secara individual. Untuk Granger dari Toy-nya, terus kita ngeliat Idok dari Tigreal-nya. Secara team fight ini solid banget sih Bapak. Tapi kalau Oke. misalnya buat teman-teman dari Geek, Hmm? aku masih lebih ke penasaran gameplaynya sebenarnya seperti apa gitu yang ingin mereka mainkan. Kalau dari Geek ini sepertinya dia udah siapin untuk high ground pertama. Terus 4 orang ini udah siap untuk team fight. Kadera masih gue ngelihat potensial dia harus menjadi split push. Oh. Masih. Kenapa? Iya ya. Karena dengan hanya 4 orang ini damage mereka sebenarnya cukup. Tapi kalau misalnya berlima akan lebih maksimal. Apalagi ada DPS di sana. Cuma kalau misalnya mereka maksimalin dari sosok Kadera ini dengan split push, toh dari RRQ sih belum ada yang bisa meng-counter Kadera. Belum Iya. ada yang bisa untuk catch up terhadap split pushnya. Rotasinya pun masih terlalu jauh. Dan kalau ngomongin Dairon dengan Poveusnya, ini juga bisa untuk di-take down sebagai Kadera solo kill. Dairon ya dengan Poveus-nya. Ini menarik sih ya untuk ngelihat Poveus yang kali ini bakal berhadapan dengan banyaknya efek dash. Tapi di satu sisi untuk Poveus sendiri kan berarti dia bakal ada di sekitar area team fight yang ngebuat dia gak bener-bener jadi badan. Itu sih yang nanti mungkin jadi pertanyaan apakah RTOG akan cukup strong dengan ngebawa Tigreal aja di area tengah-tengah pertempuran sebagai penerima damage. Nah kalau menurut Profesor, apakah kalau saya tadi punya statement kalau Kadera ini tetap akan menjadi power split push nanti dan mereka cukup aja dengan power 4 team fight 4 orang ini untuk team fight. Aku lebih setuju poin dari Ranger masih kayak Moskovnya udah pasti akan ditugaskan untuk split push ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin RRQ Hoshi, draft mereka emang draft kompleks untuk tim fight besar. Iya. Dan harus berlima. Iya, harus Sehingga berlima. ya mau nggak mau, jadi Moskovnya harus memanfaatkan space yang diciptakan. Tapi jangan sampai Moskovnya kalah dulu nih untuk laning early game-nya. Iya. Karena kalau sampai Moskovnya tidak mendapatkan ruang untuk early game, untuk menciptakan split push di mid game itu akan sangat berat nantinya. Iya ya, aku tapi sebenarnya ngeliatnya Arkeoshi juga harus bermain lumayan cepat sih. Ini ngeri banget loh kalau udah Iya. masuk late game ya Sicilian, terus juga ada Moskov. Jadi Arkeoshi sepertinya bakal memaksimalkan kehadiran dari Valentina untuk main cepat. Oh, kita bakal masukin game sesaat lagi dan ini dia line of down yang sudah menanti kita. Alright, tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam in-game Soebel Arena baru tepuk tangannya. Let's go to lane of down. Dan ini dia untuk early power yang akan ditujukan oleh kedua belah tim. Loyski yang kali ini menggunakan Chow harusnya masih akan sama agresifnya, masih akan sama mengganggunya.
Tapi bedanya nggak langsung ke area jungle ya tadi untuk memberikan satu pemaksaan retribution dan ya pertukaran damage di Sakit awal. loh, sakit loh. Jangan salah itu sakit juga loh. Ya. Dan itu cukup mengerikan. Meanwhile di arah top lane, Kadera masih struggle dengan ada seorang Toy. Ya seperti kata Profesor KB, Nevin, di early seperti ini dia nggak boleh kalah. Ya makanya dia freeze ya minionnya ya. Biar Toy harus maju ke depan. Itu juga yang dilakukan sama Dairen. Biar wave minionnya menuju ke arah dari turretnya Dairen. Sama-sama melakukan freeze minion, hanya saja pembedanya mungkin di sini ada Master Assassin. Yang tentu akan membuat Kadera jauh lebih ofensif di laningnya. Oh iya tuh kan, apalagi Master Assassin. Dia udah prepare banget tuh Nevin untuk sendiri. Solo pick off ya yang bakal coba untuk dimainkan juga secara damage akan lebih besar dari seorang Kadera nantinya. Tapi untuk RQ juga ini mereka ya dengan bermain secara team fight itu bakal jadi tantangan tersendiri buat di early game sebenarnya. Di bawah level yang keempat mungkin dan di bawah untuk di menit pertama sampai nanti Turtle muncul. Mereka harus bisa mandiri di arah laning. Tapi Rians. Oke, bakal coba dipasang. Flicker for defensive. Kali ini meanwhile di arah bottom lane. Gops akan coba dipasang. Dan flicker for defensive dari Idok. Dengan second hammernya berhasil mendapatkan Gops kembali. Dan kali ini first blood di tangan dari tim RRQ. Idok. Gila, satu tanker yang cukup menggugah selera para pasukan dari tim RRQ. Dan bahkan lihat Baluski di depan sana. Membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka tidak akan kenal diam. Belum Unleash the Beast. Karena Aboy masih satu posisi terbuka. Sangat keluar dikeluarkan. Dan nampaknya kalau ngomongin ke arah sosok Susujin yang masuk lagi ke dalam. Kalau dia nggak full health bar, ini akan jadi sia-sia. Iya ya, dan ngelihat dari posisi Make It sepertinya belum ada satu upaya untuk melakukan penculikan ke arah Turtle juga. Masih menunggu momentum yang tepat dan lebih tepatnya lagi menunggu Balaiski. Karena mereka butuh mata ya di sekitar area objektifnya. Ya mereka butuh vision. Biar nanti kebuka. Dan targetingnya jadi lebih oke karena ada Chow ya, The Way of Dragon. Apakah Turtle-nya akan direlakan? Sehingga pertukaran dengan orange buff yang akan dilakukan oleh Mykit sudah mulai bergerak ke seberang sana. Dan mencoba untuk mencari ofensivitas dari area jungle. Tapi lihat, kali ini Susujin dengan adanya Turtle ini miliki para pasukan dari tim RRQ, rotasi langsung dibuat lari ke atas. Karena ini juga menjadi sebuah concern yang sangat penting ketika sosok Kadera dikasih ruang yang banyak. Ini berbahaya sekali nantinya ujungnya. Tapi Aboy! Purify Gaming! Gak bisa menyelamatkan dirinya dan itu dia Susujin. Unless the Beast membuat perpasukan dari tim Geek Farm harus kehilangan mid laner. Plus Purify yang dia miliki dan Toy masih mengungguli Kadera di laningnya nih. Iya, tapi nih kalau ngomongin ketinggalan ini sebenarnya dari Geekfam udah mulai ketinggalan ya. Mulai tadi Gops yang sempat tumbang, Kadera yang lumayan ke pressure juga. Bahkan dari area mid, Aboy udah sempat terpick off dan ya masih di angka yang sama ya untuk audience prediction 89% ke arah RRQ Oshi. Oke, bedanya sekarang Toy udah dapet Dead Sonata ya, jadi bisa memberikan poke damage. Dan lebih bisa bermain dari jarak yang lebih jauh, bisa last hit juga ke arah gerobaknya. Dan Kadera yang lebih dalam ancaman sepertinya karena poke damage-nya lebih mengerikan. Oke, ada MPLID Extremer. Amoy gemoy. Kenapa ya kalau Bang Aji yang ngomong kayak Gak cocok. nggak cocok. Terima kasih loh Devin. Halo Kak Amoy. Halo. Serius banget ya. Iya. Mungkin karena lagi intens kali early Iya. game-nya kan. Lagi intens, apalagi di game yang ketiga ini bakal Ini bencana. menentukan banget. Dan ada ini bencana nih, pas banget muncul juga ya. Ini bencana. Ini bencana kecil kalian. Malu tutup mulut. Malu tuh ya. Aduh, tapi balik lagi ya ke dalam gamenya juga sekarang. Prince yang mengambil ultimate dari Sosok Lingen ini bakal lebih ke arah individual sih, lebih mengebuat dia lebih sustain saja. Apalagi pas banget Turtle juga akan segera muncul dan sepertinya untuk kedua belah XP laner ini bakal join di teamfight ini. Wah, harus sih, karena kalau misalkan nggak join X-Lanernya, udah pasti tim fight-nya bakal jadi 5 lawan 4. Otomatis harus join. Tapi kayaknya tetap bakal jadi 5 lawan 4. Anyway, Geek Fam melakukan sebuah rotasi yang menarik Cadiranya ke bottom lane. Oke, Cadera ke bottom lane karena Cadera bisa datang kapan saja menuju ke arah Turtle dan di depan sana Lukas masih mendapatkan Turtle mereka. Membuat dari arah Kyoshi melakukan diva dan implosion! From Bidok berhasil mendapatkan Gops, tambah following out damage tambah dan tidak ada burst damage. Membuat Gops masih bisa selamat, tapi informasinya cukup mahal dengan flicker plus implosion dari Kido. Iya, ditekankan dengan satu alter turret di bagian bottom lane, tapi masalahnya eliminasi dan turret di atas pun bakal menjadi milik dari RQ kan? Gila sakit banget, iya. Tetap akan menjadi milik RRQ. Dan bahkan kalau bisa kita lihat,
Untungnya sosok dari RRQ mendapatkan Lukas. Kalau tidak, invasi dari Baloyski ini udah bagus banget tadi. Ngebuat seorang Lukas agak sedikit terhambat. Iya. Dan akhirnya mengendorkan Purple Buff dia nih. Agak susah ya jadinya buat dapetin purple buff. Ditambah lagi tadi retribution dari Setsujin juga lagi nggak ready. Jadi ya bakal dilepas terlebih dahulu aja buat sekarang. Dan untuk para pemain dari RRQ Hoshito ini, yang berarti udah mulai bisa lebih aktif masuk area teamfight. Itu udah mulai menjadi tanda bahaya juga buat Geek Fam. Ya setuju sih, karena Toy bakal dikawal pastinya. Udah ada Sky Pierce juga. Dimana item ini akan cukup ya untuk bisa memberikan efek eksekusi. Tapi caderannya masih belum ketemu jawabannya nih. Masih belum ada yang bisa ngejawab split push yang jadi dijawab. Mungkin dengan Dairen terlebih dahulu. Tapi butuh Dairen juga RRQ-nya untuk team fight. Iya, makanya berat juga nih RRQ sih. Kalau dimainkan oleh Kadera. Harus main 3-2 berarti. Kalau mainnya 3-2 agak cukup kurang, tapi lihat The Wild Dragon dikeluarkan begitu saja berikut seorang Gops. Buying time diberikan, dan Susujin masih mau lebih. Dan lihat Alit The Pin berhasil melakukan 1 point kill. Karena Gops sudah tidak ada lagi jalan untuk pulang. Satu Spear of Destruction tidak berhasil mendapatkan siapapun. Meanwhile, Sang Cloud, Aboy! Salah kill from Bridge! Bahkan Baloyski mencoba untuk menutup jalan dari seorang Richard, tapi setidaknya dengan 2 point kill udah cukup mahal. Walaupun harus ditukar dengan turret juga di arah bottom lane. Wah, tetep ya nggak berhenti caderannya bro. Ya ini dia, pemanfaatan ruang ya. Karena mau nggak mau, kalau misalkan caderannya join team fight sekarang, dia belum cukup itemnya. Gak mampu, belum mampu. Belum mampu dan fokus. Implosion telah dikeluarkan di depan sana kah? Mundur ke belakang mendapatkan satu seorang Mekin. Tapi volume yang damage masih sedikit kurang membuat para pasukan dari tim RRQ hanya mendapatkan Gops. Tidak mendapatkan Mikis, tidak mendapatkan Baloyski, dan fokus menuju ke arah turtle yang ketiga untuk perfect turtle tim RRQ. Sekalipun perfect, lihat goldnya masih terkejar dengan sangat intens. Ya, ini nggak ada perbedaan yang signifikan antara kedua belah tim. Paling dengan adanya 3 turtle yang dimiliki oleh RRQ Hoshi, perfect objective turtle, ternyata ini nggak cukup juga ya untuk membuat mereka lebih unggul dari arah ekonominya. Pertukaran inner turret di top lane sepertinya belum bisa dilakukan. Tapi untuk saat ini dengan kehadiran Toy ya tuker dengan purple buff. Jadi tetap rugi ya bisa dibilang buat RRQ Hoshi. Wow, lihat di sana Dairen benar-benar bisa mengacak-acak. Tapi lihat di bottom lane, one by one situation antara sosok seorang Moskov dan Rins. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka coba untuk one man situation, gagal. Loncat informasi telah didapatkan. Spear of Destruction yang berhasil membuat Kadera selamat. Dengan 1 buah batu loncatan terhadap seorang Dairen, Kadera selamatkan dirinya dari ancaman tim RRQ. Wah, dan bisa-bisa dia tembusnya yang paling luar ya dari... Yang paling jauh. Iya, sekian banyak player dan yang paling dekat ke arah teman-temannya juga. Jadi cover bisa langsung muncul kalaupun tadi dipaksa oleh RRQ Hoshi. Itu kalau dipaksa malah jadi team fight yang takutnya dirugikan ya. Karena Mage Kids udah siap untuk nge-backup. Dan kebetulan Moskovnya juga udah punya damage pelan-pelan. Tapi balik lagi dalam 40 menit ke depan harusnya lebih berhati-hati untuk caderannya karena dia belum ready dengan Spear of Destruction-nya. Tapi mungkin untuk next team fight malahan rotasi cadera akan menuju ke top lane. Karena Lord-nya ada di bawah. Yep. Dan split push di bawah otomatis akan malah mendekati member RRQ yang akan menguasai arena dari Lord-nya. Oke, yang kita perhatikan adalah Aboy nih. Aboy dari tadi belum punya ruang nih, Vin. Iya, susah ya untuk bisa ngedapetin space-nya. Mengingat ya untuk bagian depannya hanya mengandalkan nanti ke arah Gops atau dengan Hilda-nya sendiri. Tapi untuk sejauh ini ya boy, 2 kali tumbang karena Rins agak personal ya. Dari tadi dive in langsung ke arah boy. Gak peduli apa yang terjadi, Spear of Destruction sempat gini. Oke, tapi lihat Kadera! Berhasil ditangkap oleh perpasukan dari tim RRQ. Meanwhile di balas top lane, Toy masih selamat. Perpasukan dari tim Geek Fam mereka kehilangan Backhead, kehilangan Kadera, kehilangan Baloyski. Dan bahkan nampaknya Lord akan dikasih ke RRQ tanpa ada sedikit gangguan apapun. Satu momentum yang akhirnya ngebuat dari RRQ Hoshi bisa ngedapetin keuntungan yang jauh lebih besar. Dapetin 3 pemain, dapetin juga karena Lord-nya, dan pastinya akan ada tambahan turret-turret yang bisa di-secure nantinya oleh RRQ Hoshi. Wah, aku cukup terkejut loh. Awalnya aku kira ya dia bakal farming di top lane, lepasin Lord-nya. Itu yang biasa dilakukan sama Geek Fam. Tapi ternyata mereka mau kontes team fight. Mereka ingin menghentikan farming dari Toy. Mereka sadar dari game pertama, Toy ini benar-benar merepotkan. Yes. Tapi ya satu buah chance yang cukup ekstrim gagal didapatkan oleh Geek Fam. Tapi para pasukan dari tim RRQ mereka udah mengungguli dari 3.800 gold yang sudah melambung jauh. Dan perbedaan kali ini kasusnya adalah Harit dan Moskov masih butuh item dan bahkan Riz
Well Striker di following up begitu saja dan bakal lihat satu buat Terrify tidak berhasil tambahkan dan make it. Satu point kill ditambah dengan berhasil mengendali dia bisa diberikan oleh Sujin. Dikocek kiri kanan depan belakang dan nampaknya udah cukup sampai di situ saja. Ya, tapi nice move ya, tetap buying time yang berhasil dilakukan oleh Mahal. Makers, menghindari satu sergapan yang dilakukan oleh seorang Rin. Setup yang begitu lama, akhirnya sia-sia. Tapi sekarang masalah selanjutnya adalah Lordnya udah mulai masuk. Oke, Lord udah mulai masuk, tapi pasif turret masih ada, jadi tidak terlalu worth it. Obaleski terdeteksi di depan sana, permasukan dari Ararkyu dan langsung mundur ke belakang Idol. Implosionnya dikeluarkan dan satu Hatata dan Sonata menutup seorang Obaleski. Sky Mister makin menaikkan damage yang diberikan dari seorang Toy. Gops kembali lagi belum bisa memberikan impact kali ini. Sedikit keganggu, tidak. Distraction saja, that's it sampai di situ. Iya ya, dan gak ada informasi ya tadi ini untuk Hadera sendiri hampir. Almost is never enough. So close dan bahkan lihat member RRQ sekarang udah belajar dari Spear of Destruction tadi ya. Iya. Mereka malah berkumpul di satu titik yang dimana mereka nggak bakal ketemu gitu Iya. sama SOD-nya. Sekalipun SOD-nya ketemu, wow. Wah berempat sih, itu bakal jadi mimpi buruk Yes. untuk caderannya. Ya, malah jauh lebih berat ya ketika SOD-nya connect nanti. Itu malah jadi tekanan buat Geekfam atau bahkan bumerang. Dan sekarang Makers diganggu lagi. Purple buff masih bisa di-secure memang. Gila sakit banget damage dari Mikis itu. Aduh, ke atas bro. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dengan dari sosok seorang Dairon yang sudah pakai Athena aja, Iya. itu meledaknya masih sakit loh Nevin. Ya. Itu mengerikan banget memang secara output damage yang bisa di-deliver sama Geekfam. Tapi aku penasaran banget ya untuk Lord selanjutnya ya. Apakah dari Arkeology akhirnya bisa nge-secure lagi untuk Lord yang kedua atau Geekfam bisa mainin lane jauh? Kalau tadi kasusnya seperti tadi Nevin ya, Nah. mereka kehilangan 3, ini kayaknya nggak baik deh. Karena di atas menit 12, damage turret udah di defensifnya udah winning berkurang. conditionnya udah beda juga ya. Winning conditionnya beda, detikannya juga beda Nevin. Iya. Asalkan gak dipaksa teamfight sebelum Lordnya mulai ya. Karena kalau tadi kan di Lord sebelumnya seperti itu ya. Betul. Iya. Mereka mulai duluan tanpa adanya Lord. Tapi kalau sekarang objektifnya ke arah Lord, mungkin bakal ada sedikit privilege buat Geekfam dengan inner turret. Bagian bottom lane yang udah jauh banget. Nah aku setuju sih, kalau misalkan ngebiarin RRQ yang start Lordnya duluan, itu kayak nggak masalah. Yang penting nanti SOD-nya bisa connect kok. Dan jangan lupa untuk clear bottom lane terlebih dahulu karena Moskov powernya di split push. Oh, tapi ini bakal di-start dengan sangat amat cepat ya. Udah mulai menipis dari arah Lordnya. Oke, Spear of Destruction kena. Duel terdekak kena banget dan bisa di set point. Permasukan dari tim Ararkyu dengan berkerabat Kadera. Ter-take down. Killing speed dari seorang Toy. Membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka kehilangan 3 pemainnya dan menuju ke arah poin yang kedua. Looking for wipeout. Mikes, the one last man standing. Mikes can you do it dan wipeout. Ini bencana. Lihat betapa kerasnya Ararkyu berhasil meluluhkan Geekfam dan Ararkyu memastikan dominasi dari Geek Slayer. Geek Slayer berhasil dituntaskan oleh Ararkyu Hoshi. 2-1 menjadi skor akhir. Dan pada akhirnya Geekfam masih belum bisa bangkit dari kekalahan menghadapi Ararkyu. Kabar baik untuk para Kingdom tentunya. Menutup minggu ketiga, menuju minggu yang keempat dengan kemenangan penuh. Masih belum ada yang mampu untuk mengalahkan Ararkyu. Masih bertengger di pucuk, masih stay di puncak klasmen. Target kelima berhasil ditumbangkan kali ini. Dan selanjutnya, apakah ada target ke-6 dan target ke-7 yang akan dia hantam nantinya? Ya, luar biasa banget permainan dari Ararkyu Hoshi di game kali ini. Tidak ada celah yang bisa dimainkan juga oleh Geekfam. Pressure yang terus-menerus berdatangan, team fight yang selalu dipaksakan dan team fight solid yang jelas selalu diberikan oleh Ararkyu Hoshi. Wow, pelan tapi pasti. Mereka benar-benar satu tujuan doang, yaitu adalah menahan siapapun yang mengganggu Sun Sujin ketika melakukan Lord Fight. Dan lagi-lagi permainan cover. RRQ tidak ingin kehilangan satu member pun. Dan itu yang membuat mereka menjalankan tim fight dengan solid. Ya, selalu menuju ke arah satu target yang sama, satu suara dan satu kemenangan ditambahkan lagi. Jadi langsung saja, Bude Monster take it away.
terus berlangsung. Tapi ada Sutsujin di sini. Tadi kayaknya di interview jawabnya dipersiapkan untuk EVOS, tapi hari ini kamu muncul. Apakah dipersiapkan untuk melawan Chadera atau bagaimana, Sutsujin? Tadi ini aja kebelet pengen main sih tadi. Langsung gas aja. Ya, Kenapa nih? Ngelihat Geek Fam kah ada yang membuat kamu bangkit semangat juangmu? ya pengen pertahanin win streak lawan Geek aja sih tadi. Melawan Geek. Dan kita pasti penasaran banget ya. Dari tim Geek Fam kita melihat 2-1 game yang sangat close game. Kalau dari Sutsujin sendiri, bagaimana sih kamu melihat match ini? Ya seru sih, tadi bisa 2-0 cuman banyak mistake aja tadi. Banyak mistake.